Karena belum ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban sholat yang 5 waktu, belum ada. Kewajiban sholat 5 waktu ketika 3 tahun Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Jadi bersihkan hati kita, kata para mufassirin tentang ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, maknanya ada 5. Yang pertama, bersihkan hatimu dari kotoran syirik, riya, cinta dunia, ketamakan, bersihkan. Yang kedua, bersihkan akhlakmu dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Yang ketiga, bersihkan amalmu. Jadi amal-amal ini harus kita bersihkan dari yang gak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang keempat, yaitu kita harus bersihkan baju kita. Karena kita akan sholat. Sholat itu harus bersih dari najis. Baju kita, pakaian kita harus bersih dari najis. Wa thiyabaka fatahhir. Yang kelima, maknanya wa thiyabaka faqassir. Kata Imam Tawus, bajumu kamu bersihkan maksudnya artinya kamu potong. Yang laki-laki nggak boleh kainnya, celananya, bajunya lebih dari mata kaki, nggak boleh. Harus di atas mata kaki yang laki-laki. Wa thiyabaka faqassir. Itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Bersihkan, maksudnya laki-laki nggak boleh lebih dari mata kaki. Dia harus berusaha untuk di atas mata kaki kainnya. Jadi yang ke-8 ini harus bersihkan kotor-kotor hati. Yang ke-9, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Makanya kita harus lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Sampai akhir hadis. Hadis ini sahih Muslim. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan, berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi kita harus terus berusaha kepada yang bermanfaat hidup ini. Setiap hari harus kita lakukan apa yang bermanfaat. Sholat manfaat, sholat sunat bermanfaat, sholat tahajud bermanfaat, sholat duha bermanfaat. Kemudian membaca Quran bermanfaat, nuntut ilmu bermanfaat. Berbuat baik pada orang tua bermanfaat, menolong istri bermanfaat, menolong orang yang susah bermanfaat. Lakukan semua yang bermanfaat itu. Baca kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku yang mengajar, berdakwah, lakukan semuanya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Lakukan, berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Dan berbuat kebaikan terus, enggak boleh lemah kita. Kemudian yang ke-10, zuhud terhadap dunia. Ini yang menjadi pembahasan kita, syahid dari pembahasan kita, zuhud terhadap dunia. Kalau hati kita ingin bersih, ingin baik, agama kita juga baik, akal kita juga waras, baik, zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia. Nabi yang bersabda, An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu qala, atan nabiyya sallallahu rajulun faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas. Kata Nabi SAW dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal-amal yang apabila aku lakukan Allah akan mencintai aku dan manusia mencintai aku. Allah mencintai aku, manusia juga mencintai aku. Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan kamu zuhud kepada apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, dihasankan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Kemudian juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan juga Sahih Jami' as-Shaghir. Anda melihat di sini Nabi menyebutkan 2 supaya kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, 2 kata Nabi.
izhad fid dunya. Zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Yang kedua, zuhud dengan apa yang di tangan manusia. Manusia akan cinta kepada kamu. Zuhud kepada dunia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikatakan zuhud yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, apa yang enggak bermanfaat, tinggalkan. Kalau amal-amal saleh bermanfaat, kita lakukan. Yang enggak bermanfaat, kita butuh umpamanya rumah 1, dibangun rumah 5. Ini enggak bermanfaat di akhirat. Coba yang rumah 4 ini dikasih orang miskin. Atau kalau dia enggak mau, sudah dia jual, dia wakafkan buat masjid. Atau buat sekolah yang jadi wakaf dia jadi sedekah jariyah buat dia di akhirat. Enggak manfaat. Dia punya butuh mobil 2. Memang kebutuhan dia 2 mobilnya. Karena dia punya mobil 5. Bahkan yang 1 mobil balap lagi. Harganya miliaran. Enggak bermanfaat di akhirat. Buat apa dia beli mobil itu? Mendingan dijual mobil itu, dibagikan buat pondok-pondok salaf. Itu harga mobil 3 miliar bisa dijual dan bisa dibelikan mungkin mobil 20 mobil. Dibagi pondok-pondok salaf, manfaat buat mereka. Karena mereka butuh. Buat kendaraan operasional. Butuh mereka. Jadi tinggalkan apa yang gak bermanfaat. Yang lebih dari kita gak tinggalkan. Jual, manfaatkan buat kita di akhirat. Zuhud, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara, meninggalkan apa yang berbahaya di akhirat. Itu wara. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10. Kemudian seorang muslim tidak boleh terberai dengan dan tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya dunia yang fana dan juga fata morgana. Enggak boleh kita tertipu dengan dunia ini, enggak boleh tertipu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 5, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Jangan kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah SWT. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia. Kemudian yang ke-11, kita banyak berdoa kepada Allah. Berdoa agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah memberikan petunjuk, ketakwaan, kecukupan kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk. Wat tuqa, ketakwaan. Al afaf, terpelihara diri. Wal ghina, kecukupan. Cukup. Dan kita harus zuhud dengan dunia ini, harus zuhud dengan dunia. Dan untuk lihat baiknya generasi pertama dengan zuhud. Kata Nabi SAW, dari sahabat Abdullah bin Umar, dia memarfukan hadis ini kepada Nabi. Sebagian ulama mengatakan bahwa di sini perkataan Ibnu Umar. Sebagian mengatakan ini marfu sampai ke Rasulullah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salahu awwali hadhil umma bizzuhdi wal yaqin wa halaku akhiriha bil bukhli wal amal. Baiknya generasi yang pertama dari umat ini dengan zuhud dan keyakinan, dan hancurnya atau rusaknya atau binasanya akhir umat ini dengan sebab bakhil, pelit, kikir, kedekut, wal amal, dan panjang angan-angan. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang ke-7. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Kemudian ikhwani azakumullah, yang terakhir yang perlu saya ingatkan, kecintaan manusia kepada harta ini membinasakan. Nabi pernah menunjukkan kepada sahabat dinar dan dirham. Kata Nabi, inna hadzal dinara wa dirhama ahlaka man kana qablakum wa huma muhlikakum. Kata Nabi, dinar, mata uang emas dan mata uang perak pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu, dan keduanya akan membinasakan kamu, kata Rasulullah. Makanya kita wajib hati-hati kepada harta. Bab fitnah yang terbesar masalah uang, masalah harta, kata Nabi. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah harta. Anda ingat itu? Fitnah umat ini masalah harta.